Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, masih selalu sehat dan semangat. Ya. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang seni rupa. Seperti yang kemarin sudah kita bicarakan di pertemuan pertama tentang kontrak pembelajaran, yaitu seni rupa. Untuk kelas 8, seni rupanya, itu nanti kita membicarakan tentang ilustrasi ya. Ya. Dan yang kedua poster. Nanti kita mengambil salah satu dari itu. Ya, sebelum menginjak pada materi selanjutnya, kita ulas lagi pengertian seni rupa di kelas 7. Pengertian seni rupa adalah sebuah cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh oleh tangan. Tahu ya maksudnya ya? Jadi itu sebuah karya ya yang bisa dilihat dan bisa diraba. Itulah pengertian dari seni rupa. Lalu jenis seni rupa dapat dibedakan berdasarkan dimensi. Berdasarkan dimensi bisa dibagi seni rupa 2 dimensi atau yang sering disebut dwimatra dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi atau dwimatra itu merupakan hasil karya seni rupa yang berbentuk 2 ukuran, yaitu memiliki panjang dan lebar, P kali L. Lalu untuk seni rupa yang kedua yaitu 3 dimensi. 3 dimensi itu memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Itu untuk yang perbedaannya antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu di dalam seni rupa sendiri juga ada 2 pembagian, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa itu seni rupa murni? Ya. Seni rupa murni disebut atau sering disebut dengan fine art. Ya. Yaitu seni rupa yang lebih mengkhususkan pada proses penciptaan karya seni yang dilandasi oleh tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kepuasan batin senimannya. Jadi murni karena kenikmatan indahnya suatu seni. Seni murni diciptakan berdasarkan kreativitas dan ekspresi yang sangat pribadi. Contohnya seni lukis, seni patung, grafis, dan seni keramik. Karya seni rupa murni juga dapat diperjualbelikan, memiliki fungsi sebagai benda pajangan atau dekorasi sebuah ruangan. Seni rupa murni dibuat oleh seniman melalui keinginan pribadi yang berkarya untuk mengungkapkan imajinasi si seniman itu sendiri. Jadi kreativitasnya, ekspresinya tanpa paksaan. Jadi murni dari si seniman. Tanpa adanya permintaan dari orang lain. Nah, itu seni rupa murni. Seni rupa murni dibagi satu, seni lukis. Seni lukis yaitu seni murni yang berwujud 2 dimensi. Dibuat di atas kanvas, berfigura, tahu ya figura? Ya, berfigura itu ada bingkainya dengan bahan cat minyak bisa, cat akrilik juga bisa. Yang kedua, seni patung. Di dalam seni murni ada seni patung, yaitu berwujud 3 dimensi. Apa tadi 3 dimensi? Ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya dilakukan dengan teknik memahat atau modeling, cetakan, dicetak. Nah, untuk patung dapat dibuat dari kayu, itu bahannya dari batu alam, atau logam, serat gelas, dan lain-lain. Karya patung yang besar biasanya disebut monumental. Seni murni yaitu 3, ada lagi yang disebut seni grafis. Seni grafis merupakan seni murni 2 dimensi, dikerjakan dengan teknik cetak
atau menggunakan sistem cetak. Tekniknya, 1, bisa dengan cetak tinggi atau relief print. Ya, itu dengan woodcut, dengan wood engraving, dengan linocut, dengan kolase. Ya. Lalu yang kedua yaitu cetak dalam atau intaglio print. Yang termasuk intaglio yaitu drain point, etsa, misotin, sugartin, dan lain-lain. Untuk cetakan yang ketiga yaitu menggunakan cetak datar atau planografi. Dan yang terakhir yaitu cetak saring atau serigrafi. Cetak saring ini juga sering kita kenal dengan sablon ya. Pernah toh kalian mungkin di SD nyablon kaos atau nyablon tas itu bisa. Dengan screen printing ya, ada alat cetaknya. Itu di dalam ilmu grafika bersifat praktis. Cetak saring dapat diartikan kegiatan cetak mencetak dengan menggunakan kain kasa atau gasa yang biasa disebut screen. Pernah melihat? Ya, itu seperti kanvas yang ada bingkainya, nah itu screen cetakan. Seni murni yang keempat yaitu seni keramik. Seni keramik termasuk seni murni 3 dimensi sebagai karya yang bebas, yang tidak terikat bentuk fungsionalnya. Di sini ada contohnya, ya. Itu untuk abstrak, jadi tidak terbentuk. Itu termasuk seni murni. Yang selanjutnya yaitu karya seni 3 dimensi yang dibuat dari kayu, tekstil, keramik, serat alam, dan sebagainya dibuat berdasarkan ekspresi senimannya. Apa tadi? 3 dimensi, ada ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Pinter. Itu ada contohnya di situ. Ya, itu terbuat dari kayu, contoh di situ. Jadi kalian punya bahan kayu, kalian bisa gunakan untuk sebuah karya. Nah, kreativitas di sini diperlukan untuk membuat sebuah karya seni dari kayu. Banyak kalian lihat kursi ya yang mungkin kalian punya kayu yang tidak terpakai akhirnya menjadi sebuah karya seni berupa meja, kursi, dan seni dekor lainnya. Yang kedua yaitu seni rupa dibagi juga selain seni murni juga seni terapan atau disebut juga applied art. Di zaman modern, segala benda dan bangunan yang dibutuhkan manusia umumnya merupakan karya desain. Baik dengan pendekatan estetis itu estetika, keindahan, maupun pendekatan fungsional, mempunyai fungsi. Jadi istilah desain mengalami perluasan makna, yaitu sebagai kegiatan manusia yang berupaya untuk memecahkan suatu masalah kebutuhan fisik. Cabang-cabang desain yang kita kenal, 1, desain produk. Ya. Apa itu desain produk? Cabang seni rupa yang merupakan upaya untuk memecahkan persoalan kebutuhan masyarakat. Misalkan di dalam peralatan kita sehari-hari, dari mebel, alat rumah tangga, alat transportasi, alat tulis, alat makan, alat kedokteran, perhiasan, pakaian, sepatu, itu semuanya desain produk yang dapat diperjualbelikan. Ya. Lalu seni terapan yang kedua yaitu desain eksterior. X itu di luar. Jadi letaknya di luar. Jadi desain eksterior yaitu cabang seni rupa yang berupaya untuk memecahkan persoalan kebutuhan kita sehari-hari di luar ruangan atau di luar rumah. Misalkan pertamanan, itu termasuk eksterior. Lalu untuk hiasan taman rumah, taman hotel, gazebo, taman atap, dan sebagainya. Itu termasuk desain eksterior, di luar rumah, di luar ruangan. Lalu yang ketiga yaitu desain interior, in itu di dalam. Jadi desainnya itu, dekornya itu di dalam rumah. Misalkan, seperti apa anak-anak? Ya, di dalam ruang hotel. Mungkin kalian kalau pas Jagong, ada resepsi itu ada desain di dalam gedung. Di bank itu biasanya juga ada taman-taman, museum, restoran, rumah sakit ya. Itu adalah desain interior yang ada di dalam. Yang keempat yaitu desain komunikasi visual atau desain grafis. Apa itu desain grafis anak-anak? Ya,
Desain grafis adalah bagian seni rupa yang berupaya untuk memecahkan kebutuhan masyarakat akan komunikasi rupa yang dicetak. Jadi dengan komputer biasanya ya. Ada logo perusahaan, kemasan, buku, dan bahkan juga cerita bergambar, komik. Kalian sering lihat ya di pojok itu, di panggung itu ya, di jalan dekat SMP 16 itu kan ada ya. Itu termasuk di sana desain komunikasi visual, desain grafis. Jadi ada yang namanya baliho, ya, brosur. Nah, itu termasuk di dalamnya. Menggunakan desain komunikasi visual. Yang kelima yaitu desain arsitektur. Apa itu desain arsitektur? Ya. Jadi desain arsitektur yaitu terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap dunia arsitektur. Yakni pandangan yang menempatkan arsitektur sebagai bidang keahlian. Biasanya orang-orang yang seperti insinyur, nah itu mempunyai keilmuan tentang desain arsitektur. Secara umum, desain arsitektur itu adalah suatu kegiatan yang berupaya memecahkan kebutuhan hunian, yaitu tentang perumahan, ya, tempat tinggal, perkantoran, stadion, olahraga, rumah sakit. Nah, itu perlu adanya desain arsitektur. Jadi, nanti kalau kalian bercita-cita, punya cita-cita menjadi insinyur, nah itu tugasnya. Membangun rumah, membangun bangunan industri, dan sebagainya. Ada kan yang bercita-cita menjadi insinyur? Ya, semoga sukses ya anak-anak. Lalu yang ketiga yaitu tentang kriya. Tadi ada seni murni, seni terapan, dan kriya. Apa itu kriya? Kriya yaitu hasil karya manusia yang memerlukan keahlian khusus berkaitan dengan tangan. Jadi kerajinan tangan. Bisa menyebutkan contohnya? Ya, seperti handicraft itu ya. Jadi untuk misalkan kalian datang ke tempat resepsi pernikahan, di situ ada hasil kerajinan dari yang diberikan untuk sang tamu ya. Craft itu artinya kerajinan atau pekerjaan dengan tangan ya, hasil karya manusia. Jadi untuk kata kriya itu sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan pekerjaan, kerajinan tangan. Dalam bahasa Inggris disebut craft, mengandung arti energi atau kekuatan. Arti lain suatu keterampilan mengerjakan atau membuat sesuatu. Nah, ini butuh keterampilan. Kalian bisa memulai dengan buat bros atau membuat hiasan-hiasan ya. Bagi yang berjilbab itu kan biasanya menggunakan bros. Nah, itu kerajinan tangan, keterampilan. Ya. Jadi untuk kriya itu dibagi, ada kriya tekstil, ada kriya batik, tenun, itu termasuk kerajinan kriya. Nah, untuk gambar ilustrasi sendiri, di kelas 8 nanti kita akan bahas, ya apa itu gambar ilustrasi? Ya. Ilustrasi berarti tiruan gambar, bentuk yang dicoret atau dituangkan melalui kertas. Sedangkan ilustrasi adalah lukisan, gambar atau foto. Ya. Jadi contohnya misalkan nanti gambar komik atau karikatur ya. Atau ada lagi kartun. Nah, itu di televisi itu hasil dari ilustrasi. Biasanya diletakkan di majalah, koran, novel, buku. Nah, termasuk buku pelajaran kalian di situ ada. Ya, buku-buku ilustrasi, cover buku lah itu termasuk gambar ilustrasi. Jadi berdasarkan dua pengertian gambar dan ilustrasi menurut KBBI itu disimpulkan bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar yang bisa mewakilkan atau menjelaskan suatu keadaan, cerita, uraian. Jadi dengan melihat gambar kalian tahu, oh maksudnya itu buku apa. Ya itu kalau di dalam cover buku. Ini gambar contoh, gambar ilustrasi, ya. Di situ ada gambar coret ya, kalau kalian lebih mengenal dengan gambar coret, gambar kartun. Nah, di sini ada karikatur. Ya, wajahnya manusia tetapi manusia yang lucu ya. Misalnya gambarnya Pak Sartono dibuat kepalanya diperbesar, lah itu karikatur.
Atau mungkin hidungnya dibuat mancung. Wah, itu karikatur. Gambarnya Pak Sartono, tetapi contohnya bisa dibuat lucu. Nah, itu karikatur. Ya, Pak Sartono nggak usah ketawa ya. Ya, ini hanya contoh saja. Aslinya, wah, ganteng. Ya, macam-macam ilustrasi. Di situ ada kartun, karikatur, komik, karya. Tadi sudah saya sampaikan. Kartun, apa itu kartun? Kartun yaitu berupa tokoh manusia atau hewan dengan cerita-cerita humor, ya, yang menghibur. Jadi tidak asli dari muka. Yang seperti di sini ada contohnya orang yang kaget, ya, lapor Pak. Nah, desaku dicuri. Nah, itu terus gambarnya seperti itu. Itu contohnya. Terus ada singa, singa kok ganteng lah, itu termasuk kartun. Sering ya melihat di televisi. Ya. Lalu ada yang disebut dengan karikatur. Tadi sudah saya contohkan siapa tadi? Guru kalian olahraga kan? Nah, hidungnya diperpanjang, kepalanya diperbesar. Sering melihat ya di dalam koran atau majalah. Seperti misalkan contohnya tokoh artis. Nah, itu dibuat pesek atau bibirnya lebih tebal dan sebagainya. Nah, itu namanya karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak suka, itu dengan mukanya dibuat pletot-pletot dan sebagainya, nah itu bisa. Ya. Yang ketiga yaitu komik. Apa itu komik? Bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku atau lembaran gambar singkat, komik strip. Ya. Bisa kamu lihat di situ komik. Ya biasanya kalian kalau di rumah mesti yang biasa meminjam komik sampai bernomor-nomor lah seperti itu komik. Ya. Yang keempat karya sastra atau ilustrasi karya sastra. Berupa cerita pendek, puisi saja akan nampak lebih menarik kalau ada gambar-gambar karya sastranya. Di sini bisa kalian lihat contohnya. Fignet. Fignet yaitu pengisi sebuah cerita atau narasi. Dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa fignet. Di situ kalian bisa lihat contohnya. Nah, ini sketsa kartun Naruto. Atau Donald Bebek, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Karikatur, ini contohnya. Ya, ya ada Mr. Bean. Ya, Mr. Bean dibuat kepalanya besar, kupingnya panjang, tapi badannya kecil. Nah, itu kan berupa sindiran atau sesuatu yang lucu. Sketsa komik nih bisa kalian lihat, ya. Berseri biasanya. Poster sekarang. Jadi nanti kita menginjak bab kedua, nanti saya beri sedikit apa itu poster. Poster itu biasanya dibuat untuk membagikan berbagai informasi. Nah, itu nanti bisa saya ulangi di semester 2 nanti. Ya. Ini contohnya poster yang sekarang baru marak, yaitu tentang COVID-19. Ini untuk nanti tugas berikutnya di semester selanjutnya ya. Ini contoh poster COVID. Jadi poster apa nanti kita bahas bersama-sama. Nah, untuk tugas silahkan buka link. Ya, kalian tugasnya membuat sketsa gambar poster. Oh maaf, ini untuk semester yang kedua. Yang pertama kalian bisa membuat untuk sketsa gambar ilustrasi dulu. Ya, boleh kartun, boleh komik, silahkan dikerjakan dan kirimkan di Google Classroom. Jangan lupa ya, subscribe, like, ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Salam sehat. Stay at home. Selamat siang.